Belakangan sudah ramai di berbagai media massa termasuk medsos soal pergantian Panglima TNI. Oleh karena Laksamana Yudo Margono akan memasuki usia pensiun pada 26 November 2023 ini. Dan secara administratif di TNI akan tercatat secara resmi pensiun pada 1 Desember 2023. Artinya Laksamana Yudo masa dinas aktifnya hanya sekitar 3 bulan saja dari sejak tanggal update data yang bisa Anda lihat di layar. Yang sedang ramai di publik saat ini adalah siapa akan menggantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI? Siapa yang akan menjadi Panglima TNI ke-23? Nah, kita sudah tahu soal siapa yang menggantikan Yudo Margono itu sepenuhnya tergantung kepada sosok yang oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 diberikan mandat untuk mengangkat seorang Panglima TNI. Hal ini ada pada ayat 2 pasal 13. Dengan kata lain, ini merupakan hak prerogatif Presiden RI. AI kali ini akan membahas dua hal. Pertama adalah bagaimana Presiden Jokowi mempertimbangkan seorang calon Panglima TNI. Yang kedua adalah memperkirakan siapa menjelang akhir November nanti tahun ini yang akan menggantikan Laksamana Yudo Margono. Dari sudut Presiden Jokowi hanya ada dua pertimbangan. Pertimbangan imperatif kategoris dan pertimbangan khusus. Pertimbangan imperatif kategoris ini mudahnya adalah pertimbangan yang mutlak harus dipatuhi oleh Presiden karena merupakan perintah undang-undang yang tidak bisa diinterpretasikan atau ditafsirkan lagi. Sedangkan pertimbangan khusus adalah interpretasi subjektif Presiden atas apa yang diamanatkan undang-undang, sejauh tidak melanggar aturan-aturan terkait. Jadi sama-sama taat hukum, hanya saja yang satu imperatif, yang satunya lagi non-imperatif. Nah, kedua jenis pertimbangan ini tercermin pada pasal 13 ayat 4, seperti bisa Anda lihat di layar. Ada 3 kalimat yang perlu disoroti pada pasal 13 ayat 4 ini. 1, dapat dijabat secara bergantian. 2, kalimat perwira tinggi aktif. Dan 3, sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Kalimat 2 dan 3 ini masuk dalam domain pertimbangan imperatif kategoris. Tidak bisa ditafsirkan selain dari yang dinyatakan oleh ayat ini an-zich. Artinya Presiden Jokowi harus mengajukan calon Panglima TNI dari salah satu kepala staf angkatan yang sedang menjabat pada saat pengusulan calon. Nah, saat pengusulan calon ini penting Anda perhatikan. Atau dari mantan kepala staf angkatan yang masa dinasnya masih aktif, alias belum pensiun. Nah, sedangkan kalimat dapat dijabat secara bergantian, ini masuk dalam domain pertimbangan khusus. Ini artinya Presiden Jokowi boleh menunjuk pengganti Laksamana Yudo Margono dari matra yang sama, yaitu Angkatan Laut, dan boleh juga berasal dari matra lain, entah AD, entah AU. Nah, soal pertimbangan khusus ini akan kita bahas sebentar lagi. Sekarang sudah jelas, undang-undang mengamanatkan Presiden Jokowi harus memilih satu calon Panglima TNI dari 3 kepala staf angkatan yang ada.
Tidak bisa dari level jabatan dan pangkat di bawah kepala staf angkatan. Ini imperatif kategoris. Nah, Presiden Jokowi tahu bahwa pasal 13 ayat 4 itu juga memberikan ruang pertimbangan khusus kepadanya di balik kata dapat dijabat secara bergantian. Nah, hal ini menentukan apa yang disebut sebagai pola rotasi antar matra. Umumnya para pengamat menafsirkan bahwa pola rotasi antar matra ini sebagai dijabat secara berurutan atau urut kacang di antara ketiga matra. Misalnya dari AD ke AL, lalu ke AU, lalu balik ke AD. Seperti itu. Tetapi faktanya hal ini tidak terjadi. Yang terjadi di era Jokowi adalah matra Angkatan Darat sudah 3 kali menjabat Panglima TNI, sedangkan AU dan AL masing-masing baru sekali. Maka asumsi bahwa Panglima TNI menjelang 1 Desember 2023 nanti berasal dari Angkatan Darat, bagi saya masih tanda tanya. Tetapi masalah terkait jajaran pimpinan di TNI bagi Presiden Jokowi di tahun 2023 ini bukan hanya soal mengisi posisi Panglima TNI saja, oleh karena Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman juga akan pensiun bersamaan dengan Laksamana Yudo pada 1 Desember nanti secara resmi. Sedangkan KSAL Laksamana Muhammad Ali masa dinasnya masih sekitar 20 bulan lagi dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo masih 8 bulan lagi. Jadi menarik, amanat undang-undang mengharuskan Presiden Jokowi memilih salah satu dari kepala staf angkatan yang ada sebagai calon Panglima TNI, tetapi KSAD ternyata juga pensiun bersamaan dengan Panglima TNI-nya. Berarti bila Presiden Jokowi ingin Panglima TNI berikutnya dari Angkatan Darat, dia harus mengangkat KSAD terlebih dahulu sebelum bisa menunjuk yang bersangkutan sebagai Panglima TNI. Sebelum 1 Desember. Komentar beberapa pengamat dan tokoh yang bagi saya berbau endorsement mulai melakukan framing bahwa Matra AD seyogianya menjadi Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono yang dari Angkatan Laut. Kalau skenario ini yang diterapkan, maka pertanyaan selanjutnya adalah langkah dan pertimbangan apa saja yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pertama, Anda sudah paham karena barusan kita bahas, yaitu Jokowi harus menjadikan seorang Letnan Jenderal, ya sebutlah Letjen X, di organisasi Angkatan Darat sebagai KSAD dulu, menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman. Tidak bisa Letjen X ini langsung ditunjuk menjadi Panglima TNI lalu pangkatnya dinaikkan menjadi perwira bintang 4. Karena Panglima TNI-nya akan pensiun menjelang 1 Desember, maka Letjen X harus sudah jadi KSAD, sudah bintang 4 sebelum itu. Nah, tadi Anda sudah tahu KSAD Dudung pensiun berbarengan secara resmi dengan Laksamana Yudo pada 1 Desember. Ini berarti Presiden Jokowi harus memberhentikan Jenderal Dudung lebih cepat dari jadwal pensiunnya. Tetapi apa alasannya? Karena kinerja Jenderal Dudung buruk, begitu? Atau Presiden Jokowi polos saja bilang bahwa karena mau mempromosikan Letjen X jadi Panglima TNI sebelum 1 Desember, dengan demikian sekarang jadi terang benderang. Yaitu indikator benar tidaknya Presiden Jokowi akan menjadikan Letjen X, siapapun dia,
sebagai Panglima TNI tergantung dari apakah KSAD Jenderal Dudung akan diberhentikan lebih cepat dari jadwal pensiunnya. Bila Jenderal Dudung diberhentikan, katakanlah sebulan lebih cepat, itu artinya Letjen X hanya akan menjabat sebagai KSAD selama sebulan juga. Tergantung Presiden Jokowi kapan mau memberhentikan Jenderal Dudung di sisa masa jabatannya yang hanya sekitar 3 bulan itu. Nah, ini dilematis bagi Jokowi. Semakin cepat KSAD Dudung diberhentikan, maka semakin lama masa jabatan KSAD Letjen X. Tapi bottom line-nya adalah Letjen X ini tidak akan menjabat sebagai KSAD lebih dari 3 bulanan saja. Hal ini mengingat proses Panglima TNI di DPR RI itu perlu waktu sekitar 7-11 hari kerja di luar Sabtu Minggu. Proses ini dihitung sejak Supres diterima oleh pihak DPR RI. Supres ini berisi pemberitahuan nama calon Panglima TNI yang ditunjuk oleh Presiden. Bagi saya, skenario ini tidak masuk akal. Skenario ini bukan saja terkesan Presiden Jokowi terlalu memaksakan Panglima TNI di akhir November nanti harus dari Matra AD, tetapi juga merusak soliditas di antara ketiga matra TNI yang ada. Mengingat di era Presiden Jokowi, Angkatan Darat sudah 3 kali menjadi Panglima TNI, sedangkan AU dan AL masing-masing baru 1 kali. Jadi, apa kesimpulannya? Karena KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman pensiun bersamaan dengan Panglima TNI Yudo Margono, hal ini menjadikan matra Angkatan Darat, dalam hal ini KSAD pengganti Jenderal Dudung, untuk menduduki jabatan Panglima TNI sangatlah kecil bila bukan tertutup sama sekali. Kecuali bila Presiden Jokowi memberhentikan Dudung lebih awal, seperti yang barusan kita bahas. Saya tidak melihat alasan objektif mengapa Presiden Jokowi harus memberhentikan Jenderal Dudung Abdurrahman lebih awal. Dan kalau Jenderal Dudung tidak diberhentikan lebih awal, ini kan artinya peluang Matra AD untuk menjabat sebagai Panglima TNI menjadi nihil. Jadi Presiden Jokowi jelas tidak bisa menunjuk KSAD Dudung jadi Panglima TNI karena pensiun bersamaan. Sedangkan KSAD baru, pengganti Jenderal Dudung, akan dilantik bersamaan dengan Panglima TNI yang baru juga. Sudah menjadi spekulasi di ruang publik belakangan ini, ada 2 nama calon pengganti Jenderal Dudung Abdurrahman, yaitu Wakasat Letjen Agus Subianto dan Pangkostrat Letjen Maruli Simanjuntak. Secara organisasional di Angkatan Darat, jabatan Wakasat Agus Subianto itu berada di atas Pangkostrat Maruli Simanjuntak. Secara pangkat, keduanya sama-sama Letnan Jenderal Bintang 3. Secara senioritas, ini kaitannya ke isu rotasi antar angkatan, Akademi Militer, Akmil, Agus itu lebih senior. Dia Akmil 91, sedangkan Maruli Akmil 92. Kalau mengikuti prinsip rotasi antar angkatan ini, sering diistilahkan sebagai urut kacang ya, tentu Letjen Agus Subianto lebih berpeluang. Tetapi kan untuk jabatan AD1, bagi Jokowi bukan hanya ini pertimbangannya. Itu sebabnya Jokowi melakukan pemotongan generasi sewaktu menunjuk Andika Perkasa jadi KSAD. KSAD Jenderal Mulyono dari Akmil 1983 diganti oleh
Andika Perkasa dari Akmil 87. Itu artinya Andika melompati 3 angkatan seniornya. Akmil 84, Akmil 85, Akmil 86. Apa konsekuensinya? Tidak ada satupun dari Akmil 84, 85, 86 yang dilompati oleh Andika mencapai posisi KSAD, Kepala Staf. Hal ini membuat kemudian KSAD Andika Perkasa sibuk mengakomodasi rotasi di jabatan bintang 3 selama dia menjabat Kepala Staf. Ini untuk kepentingan karir para seniornya yang terlompati. Pusing kepala. Nah, contoh ya, jabatan dan Puspom AD itu tadinya jabatan untuk bintang 2 oleh Jenderal Andika kemudian dijadikan jabatan bintang 3. Sekarang di era Jenderal Dudung, jabatan dan Puspom AD ini kosong. Caretaker-nya dijabat oleh Wakil dan Puspom AD. Mayor Jenderal kembali ke bintang 2 lagi. Siapa di antara Wakasat dan Pangkostrat yang akan menduduki kursi KSAD di akhir November tahun ini? Kalau hanya pertimbangan urut kacang, tentu Letjen Agus Subianto sebagai Wakasat berpeluang lebih besar daripada Letjen Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrat. Tetapi kita tahu ada pertimbangan lain yang sering disebut dengan istilah geng Solo dan geng Pas Pampres. Kedua istilah ini sebetulnya lebih dalam dari sekedar kedekatan dengan sang presiden. Ini soal trust, kepercayaan, dan soal kehandalan dalam satu tarikan nafas. Kalau Anda atau saya atau siapapun dia yang jadi presidennya, pasti kita juga akan mengutamakan kriteria trust dan kehandalan ini bukan hanya sosok seorang Jokowi, siapapun dia. Nah, keduanya baik Agus maupun Maruli masuk dalam kriteria geng Solo dan geng Pas Pampres tadi. Bisa Anda lihat di layar, Agus Subianto itu jadi Dandim 0735 Surakarta di 2009 sampai 2011. Saat itu Jokowi masih sebagai wali kota Solo. Kemudian Agus juga sebagai Dan Pas Pampres 2020 sampai 2021 saat Jokowi jadi presiden. Begitu juga Maruli. Dia pernah jadi Dan Rem 074 Waras Tratama di Solo dan juga Dan Pas Pampres 2018-2020. Singkatnya kedua sosok ini bisa dipercaya dan handal di mata Presiden Jokowi. Memang Legend Agus Subianto lebih senior dan karena itu lebih unggul dari sudut ini. Sehubungan dengan tradisi urut kacang di lingkungan TNI. Tetapi Legend Maruli punya satu keunggulan komparatif yang tidak dimiliki Agus Subianto, yaitu LBP Network. Karir Maruli yang melesat cepat ke jabatan Pangkostrat jelas tidak bisa dilepaskan dari bayang-bayang mertuanya, Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, LBP. Sosok senior yang faktanya diberikan juga begitu banyak kepercayaan oleh Presiden Jokowi mengurusi ini itu. Oleh netizen dalam sinisme ala Rocky Gerung begitu, LBP ini kan dijuluki menteri segala urusan. Ditempatkannya Maruli sebagai Pangkostrat juga bukan tanpa cetak biru. Ya kita tahu, Kostrat itu adalah kotama terbesar di TNI.
dengan 40.000 tentara yang terbagi dalam 3 divisi. Jauh di atas Kopassus yang punya sekitar 5.000-an tentara dalam ketiga grup mereka. Jadi Panglima Kostrad itu jabatan strategis, sangat strategis. Di era Presiden Jokowi sejak 2014 sampai sekarang, faktanya 4 kepala staf Angkatan Darat memiliki batu loncatan dari jabatan ini. Gatot Nurmantio, Mulyono, Andika Perkasa, dan Dudung Abdurrahman. Ini adalah pola karir klasik di internal Angkatan Darat untuk naik ke jabatan KSAD, bahkan jabatan Panglima TNI. Faktor LBP Network ini yang membuat saya cenderung melihat bahwa Letjen Maruli Simanjuntak memiliki peluang lebih besar menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai KSAD di akhir November 2023 ini. Maruli itu orangnya Jokowi sekaligus orangnya LBP. At the same time, suatu keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh Agus Subianto. Sudah terang benderang sekarang bahwa karena deadline-nya adalah akhir November menjelang 1 Desember 2023, maka peluang Matra AD untuk menduduki jabatan Panglima TNI relatif tertutup. KSAD Dudung Abdurrahman tidak bisa ditunjuk sebagai Panglima TNI karena pensiun berbarengan dengan Panglima TNI-nya, Laksamana Yudo Margono. Kecuali Presiden Jokowi mempercepat pensiunnya Jenderal Dudung, sehingga KSAD pengganti Dudung dalam hitungan kurang dari 3 bulan, bahkan mungkin hitungan hari saja, langsung ditunjuk menjadi Panglima TNI. Tetapi untuk memahami secara komprehensif, kita tidak bisa hanya melihat secara parsial atau sepotong saja. Oleh karena antara jabatan Panglima TNI dan jabatan Kepala Staf Angkatan itu satu sama lainnya saling berkaitan. Jadi begini, kita perlu melihat critical issues-nya terlebih dahulu. Di tahun 2024 ada 3 critical issues. Pertama, pemilu putaran pertama yang akan berlangsung sampai 20 Maret 2024. Kedua, asumsi pemilu putaran kedua yang akan berlangsung sampai 20 Juli. Asumsi Pilpres 2 putaran ini wajib kita terapkan karena dinamika politik itu unpredictable, tidak bisa ditebak. Selalu cenderung last minutes. Kedua tanggal yang Anda lihat ini adalah deadline jadwal rekapitulasi suara oleh KPU. Critical issue yang ketiga adalah tanggal berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024. Nah, melihat ketiga critical issues ini, maka secara instinktif saya merasa Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan secara serius opsi perpanjangan masa dinas dan jabatan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabana, obatkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan. Bila di laut timur,
Perpanjangan masa jabatan seorang Panglima TNI ini juga bukan tanpa presiden, karena sudah pernah terjadi di masa Jenderal Endriartono Sutarto antara 2002 sampai 2006. Hanya saja memang pada zaman Jenderal Endriartono sebagai Panglima TNI, perpanjangan masa dinas untuk level perwira itu bisa sampai 60 tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TNI nomor 2 tahun 1988. Sejak UU TNI itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, masalah perpanjangan masa dinas untuk level perwira ini tidak diatur lagi. Dan hal ini menimbulkan kerancuan karena terjadi apa yang disebut sebagai kekosongan hukum. Tetapi isu ini sudah diuji material di Mahkamah Konstitusi, dan pada tahun 2021 lalu MK itu sudah mengeluarkan amar putusannya yang pada intinya mengatakan bahwa penentuan usia pensiun itu termasuk kebijakan hukum yang terbuka, istilah teknisnya open legal policy, yang kewenangannya ada pada sisi pembentuk undang-undang. Saya tahu ini sedikit teknis. Jadi intinya begini, bila ingin direvisi ke angka berapapun soal usia ini, itu sepenuhnya domain DPR dan pemerintah, dalam hal ini presiden, sebagai pihak yang berhak membuat undang-undang. Dengan kata lain, Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Perpu karena terjadi kekosongan hukum dalam hal perpanjangan masa dinas atau usia pensiun di TNI ini. Atau ya DPR-nya yang melakukan revisi undang-undang. Dari sisi DPR, kemarin saya cek di situs mereka, sampai bulan Mei lalu bisa dikatakan masih dalam posisi pasif. Soal perpanjangan masa dinas atau usia pensiun ini hanyalah salah satu dalam daftar inventaris masalah terkait revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 yang dinyatakan pada pasal 53 Undang-Undang tersebut. Jadi bolanya sekarang masih ada di internal TNI sebagai pihak yang mengusulkan, tetapi dari paparan mereka TNI di bulan Mei lalu memang ada usulan penambahan ayat 2 pada pasal 53 yang berbunyi dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun untuk prajurit yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan keahlian khusus. Dengan demikian, kita sekarang memiliki indikator analisis. Bila Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu atau apapun instrumen hukumnya terkait perpanjangan masa dinas atau batas usia pensiun ini, maka itu artinya skenario perpanjangan jabatan Laksamana Yudo Margono kemungkinan besar akan terjadi. Saya kira soal peradilan kasus korupsi Kepala Basarnas kemarin itu juga menjadi momentum yang akan mendorong Presiden terkait revisi UU TNI ini agar segera dilakukan. Sekali lagi, bukan hanya soal perpanjangan usia pensiun bagi perwira, daftar inventaris persoalan revisi UU TNI ini cukup banyak dan kompleks. Termasuk soal dualisme prosedur anggaran antara langsung ke Kementerian Keuangan atau dikonsolidasikan sepenuhnya di Kementerian Pertahanan. Jadi ada hal-hal lain. Untuk KSAD tadi sudah dibahas, saya yakin
akan terjadi di akhir November tahun ini. Kemungkinan besar Letjen Maruli Simanjuntak akan menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman. Maruli dengan demikian akan mencapai pangkat tertinggi di militer dengan 4 bintang. Sedangkan apakah dia akan menjadi TNI 1, Panglima TNI, itu bukan Presiden Jokowi lagi yang menentukan, namun penggantinya. Untuk KSAL, saya perkirakan Laksamana Muhammad Ali akan tetap menjabat sampai pasca 20 Oktober 2024. Sisa masa dinas Laksamana Ali ini masih sekitar 20 bulan ke depan, sampai April 2025. Dengan demikian, di sisa 6 bulan masa dinasnya, pasca kepresidenan Joko Widodo, karirnya akan ditentukan oleh presiden selanjutnya. Terkait posisi KSAU, Marsikal Fajar Prasetyo, saya yakin dia akan tetap menjabat sampai pensiun di April 2024. Jadi tersisa sekitar 8 bulan dari sekarang. Berdasarkan data yang saya miliki, Pangkoops Utnas Marsdia Tony Hartono kemungkinan dijadikan KSAU oleh Presiden Jokowi. Ini juga geng Solo dan pernah jadi sekretaris militer Presiden. Analisis ini akan terkonfirmasi bila Marsdia Tony di bulan Desember nanti 2023 ditunjuk menjadi wakil KSAU menggantikan Marsdia Agustinus Gustav Brugman yang resmi pensiun pada 1 Januari 2024. Jadi pergantiannya di Desember. Demikian AI kali ini terkait pergeseran strategis di pucuk-pucuk pimpinan dalam organisasi TNI kita. Tentu saja analisis ini bersifat prediktif, memproyeksikan perkembangan-perkembangan dalam 1 tahun ke depan, dan karena sifatnya yang prediktif, kemungkinan menjadi sebuah failed analysis atau analisa yang gagal itu selalu terbuka. Sampai ketemu di edisi AI selanjutnya.